Nah, kali ini kita akan membahas bagan ya, bagan proses pernapasan manusia. Bagaimana supaya bisa cepat dihafal ya. Nah, pertama kita pahami dulu bagian inspirasi pernapasan dada. Nah, jadi pernapasan pada manusia itu kan ada dua ya, ada dua jenis berdasarkan prosesnya atau berdasarkan alatnya. Yang pertama ada pernapasan dada ya, pernapasan dada. Yang kedua ada pernapasan perut. Kemudian masing-masing ini juga terbagi dua lagi ya, yaitu ada pernapasan inspirasi ya dan ekspirasi ya, ekspirasi. Nah, untuk menghafal bagan ini tentu nantinya akan jadi ada 4 ya, akan jadi 4 proses yang harus dihafal. Nah, padahal kita cukup menghafal satu saja ya, yang sebelumnya kita bahas pada video inspirasi pernapasan dada. Jadi yang kita hafal cukup yang ini saja ya. Nah, kalau misalnya yang ini hafal ya, maka yang ini juga akan hafal karena ini sama dengan ya. Kemudian kalau misalnya yang ini hafal ya, kedua ini, maka yang bawah juga akan hafal ya, karena ini kebalikannya ya. Ini juga kebalikannya, ini akan hafal. Tapi ini dengan ini sama. Apakah memang benar-benar sama? Sama ya prosesnya. Yang beda hanya awalnya saja. Pernapasan dada dibantu otot antar tulang rusuk ya. Kalau pernapasan perut dibantunya otot diafragma. Nah, hanya itu yang berbedanya ya, ditambah kondisinya. Kalau pernapasan dada dia menyebabkan naik dan turunnya rongga dada ya, tulang dada. Kalau pernapasan perut dia menyebabkan datar atau melengkungnya otot diafragma. Itu aja yang bedanya. Nah, maka kita cukup hafalkan yang ini. Yang sebelumnya sudah kita bahas di video inspirasi pernapasan dada ya. Kita coba praktikan ya. Nah, sebelumnya saya kosongkan dulu ini ya, dan kita buat tabel ya. Kita buat tabel 4, maaf, lengkung ya. Ya, kemudian ini juga ya. Saya tidak membagus-baguskan gambarnya ya, yang penting bisa dipahami. Syukur-syukur kalau bagus ya. Nah, tidak apa-apa ini. Ya, seperti ini. Ini tadi apa ini? Inspirasi kan ya. Nah, bagian atas inspirasi, bagian bawah ekspirasi. Bagian kiri pernapasan dada, bagian kanan pernapasan perut ya, ini. Dan yang akan kita hafal adalah ini, inspirasi pernapasan dada. Karena sudah diterangkan sebelumnya proses terjadinya seperti apa. Di sini kita akan langsung ke menghafalnya ya, trik menghafalnya. Nah, proses inspirasi itu pernapasan dada ya. Untuk pernapasan dada dimulainya dengan, saya singkat ya, dengan otot antar tulang rusuk dia kontraksi ya. Otot antar tulang rusuk kontraksi ya. Ini untuk pernapasan dada. Sedangkan untuk pernapasan perut ya, dimulainya dengan otot diafragma kontraksi. Nah, ini ya. Kemudian
Hal ini menyebabkan, ya, kita bedakan warnanya saja, ya. Hal ini menyebabkan pada pernapasan dada, ya, otot antara tulang rusuk kontraksi menyebabkan tulang rusuk naik, ya. Ini kan tadi sama ya. Nah, berarti di sini oh belum, belum ya. Di sini tulang rusuk naik. Nah, sekarang kondisi kedua, kalau otot diafragma yang kontraksi menyebabkan otot diafragma bentuknya apa? Datar. Nah, ya. Ini saya singkat ya karena tidak akan cukup di layar ya. Kemudian dari sini ya, ini akan sama ya. Tulang rusuk naik menyebabkan rongga dada membesar ya. Ini juga otot diafragma datar menyebabkan rongga dada membesar ya. Nah, ini kita tanda strip saja, rongga dada membesar. Kemudian rongga dada membesar yang menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan paru-paru, kita tulis paru-paru mengembang ya. Paru-paru mengembang atau membesar ya. Paru-paru membesar atau mengembang. Kemudian paru-paru mengembang, ini prosesnya sudah dijelaskan sebelumnya ya, mengapa bisa seperti itu, dan praktikumnya juga ada ya. Paru-paru mengembang menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru rendah ya. Tekanan udara di dalam paru-paru rendah. Tekanan udara di dalam paru-paru yang rendah ini akan menyebabkan udara masuk ya, kita singkat udara masuk, UM ya. Udara masuk. Nah, kenapa ini sama ya? Kenapa ini sama? Karena dia adalah proses inspirasi. Jadi sama-sama proses inspirasi, menghirup udara. Yang tujuan akhirnya adalah supaya udara masuk ini. Yang bedanya adalah ini ya. 1, 2. Ini yang bedanya. Ya. Mengapa? Karena ini pernapasan dada. Maka yang bekerjanya adalah otot antar tulang rusuk ya. Sedangkan ini pernapasan perut. Maka yang bekerjanya otot diafragma. Selanjutnya sama kesininya. Ini pun sama kontraksi. Nah, jika yang ini sudah dihafal ya, maka yang ini juga akan hafal. Kenapa? Karena tinggal mengganti ini saja ya. Otot diafragma tadinya otot antar tulang rusuk jadi ini. Tadinya tulang rusuk naik jadi otot diafragma datar. Itu aja. Kesananya sama. Selanjutnya yang ekspirasi pun ya, itu akan hafal juga. Ya. Kenapa? Karena ini sebaliknya ya. Ini juga sebaliknya. Ini sebaliknya ya. Tapi ini dan ini akan sama ya. Kenapa? Karena sama-sama ekspirasi. Nah, sekarang kita balik ya dari pernapasan dada ini yang inspirasi dan ekspirasinya. Kita tulis di sini berarti karena ini sama-sama pernapasan dada, berarti dia akan sama, yang bekerjanya itu otot antar tulang rusuk. Nah, ini kontraksi, sebaliknya apa? Yaitu relaksasi. Ya. Kemudian yang ini tulang rusuk naik. Naik sebaiknya apa? Ya, naik sebaiknya turun ya. Tulang rusuk turun. Selanjutnya sebaliknya dari rongga dada membesar. Berarti rongga dada mengecil ya.
kemudian paru-paru mengembang, ya. Sebaliknya apa? Paru-paru mengerut, itu kan, atau mengecil, ya. Kemudian tekanan udara rendah, rendah sebaliknya apa? Tinggi, ya. Tekanan udara tinggi. Nah, kemudian udara masuk, ini sebaliknya apa? Sebaliknya udara keluar. Nah, maka terjadilah ekspirasi, proses pengeluaran udara. Nah, ini pun sama sebaliknya, ya, dari ini. Kita tulis otot diafragma kontraksi, sebaliknya adalah otot diafragma relaksasi. Kemudian otot diafragma datar, ya. Otot diafragma datar sebaliknya adalah otot diafragma melengkung, ya. Kemudian rongga dada membesar, sebaliknya adalah rongga dada mengecil, ya. Nah, ini sama seperti yang ini, ya kan? Nah, ini kita tulis saja ya semuanya. Paru-paru mengecil, kemudian tekanan udara tinggi, ya, dan terakhir udara keluar. Nah, itulah cara menghafal, trik menghafal proses pernapasan manusia. Jadi cukup memahami ini satu, ya, inspirasi pada pernapasan dada, maka yang lainnya akan hafal. Seperti itu, ya. Terima kasih.